Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah ba'da maghrib yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di tempat yang mulia ini guna mengisi kejiwaan kita dengan ilmu agama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam beragama sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, Allah tidak menuntut banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi yang dituntut oleh Allah, kita melakukan sesuatu itu secara kontinu atau walaupun sedikit tapi terus menerus. Kita malam ini masih melanjutkan tentang pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim ya la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi jahatin akhihi ka'annallahu fi hajatihi wa man faraja'an muslim qurbatan farazallahu anhu biha qurbatan min qurrabi yaumal qiyamati wa man sataral musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar. Ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim sebagai saudara kepada sesama muslim tidak boleh menganiaya atau membiarkan dirinya dianiaya. Dan siapa yang sedang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan melaksanakan hajatnya. Dan siapa yang membebaskan kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan kesukarannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Dari hadis ini dapat kita ambil pengertian, seorang muslim itu harus menganggap sesama muslim itu bersaudara. Nah, artinya bila bersaudara, jangan saling yakut papadaan, jarang Banjar. Karena kalau saudara itu, apapun masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Nah, jadi bukan hidup itu tidak pernah ada pergesekan atau masalah, tetapi ada masalah, kembalikan sebagaimana seorang yang bersaudara. Dan hadis ini dilanjutkan tidak boleh menganiaya atau membinasakan dirinya. Nah, menganiaya di sini banyak pola. Menganiaya dengan kata-kata, menganiaya dengan tangan, menganiaya dengan pikiran. Nah, jadi menganiaya itu artinya sesuatu yang menyakitkan kepada seorang muslim. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang sedang menyampaikan hajat saudaranya, artinya membantu menyediakan keperluan orang lain, maka Allah
akan melaksanakan hajatnya. Nah, pekerjaan menyediakan hajat atau keperluan orang lain ini contohnya gawian berdagang. Apa aja yang kita dagang kalau niat kita menyediakan hajat bagi seorang muslim, maka perdagangan gawian kita itu mendapat nilai ibadah di sisi Allah. Karena kita menyediakan hajat atau keperluan atau kebutuhan hidup orang lain. Dan siapa yang membebaskan kesukaran seorang muslim. Nah, kesukaran seorang muslim ini macam-macam. Pokoknya setiap mengalami masalah kita selalu memberi jalan keluar. Maka Allah akan membebaskan kesusahannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Nah, jadi kasih sayang dan rahmat Allah itu dengan kita kalau kita menyimpan aib sesama muslim. Jadi ada kaidah di dalam tasawuf, kalau kita menyimpan rahasia saudara kita, berarti Allah akan menutupi rahasia kita di hari kiamat. Nah, jadi kalau kita membuka aib daripada saudara kita, berarti kita menambah daftar saksi di hadirat Allah. Panjang urusannya kalau sampai banyak saksi di hadirat Allah. Nah, jadi apapun yang kita lihat dari saudara kita sesama muslim, cukup hati nang melihat, jangan muntung umpat baku mentar. Karena kalau kita baku mentar, itu artinya menambah saksi di hadirat Allah. Dan bila kita membuka aib diri dari saudara-saudara kita, maka Tuhan akan membuka aib kita di hari kiamat. Nah, jadi kalau kita bisa menyimpan aib daripada sesama muslim, waktu timbangan amal itu di yaumil mahsyar, maka Tuhan akan menyimpan aib dan keburukan kita itu. Nah, ini rahasianya, kita dilarang membuka aib bagi sesama muslim. Jadi apakah dengan lisan membuka aib itu, dengan perbuatan, ini lewat HP ini bisa. Itu artinya lewat perbuatan kita membuka rahasia, dan itu menambah daftar saksi yang begitu banyak di hadrat Allah. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'mini kurbata min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan ila akhiril hadis. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi, siapa yang melapangkan suatu kesukaran dunia pada seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan baginya kesukaran di hari kiamat. Dan siapa yang meringankan kemiskinan seorang muslim yang miskin, maka Allah akan meringankan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya, dan siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan siapa berkumpul suatu kaum di dalam masjid untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan dan diliputi oleh mereka itu rahmat, dikerumuni oleh malaikat, dan disebut oleh Allah di depan para malaikatnya,
Dan siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak dapat dipercepat atau oleh nasab turunannya tidak lekas naik derajatnya. Nah, jadi kandungan ini sebenarnya cukup panjang dan lebar. Satu, siapa yang melapangkan kesukaran dunia pada seorang muslim, maka Allah melapangkan baginya kesukaran pada hari kiamat. Nah, jadi kesukaran atau haru-hara dunia pada hari kiamat itu menjelang dunia itu kiamat atau dihancurkan oleh Allah. Bumi digoyang atau diguncangkan oleh Allah. Nah, jadi siapa yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia, maka inya terpelihara daripada kesukaran haru-hara dari kiamat. Salah satu haru-hara kiamat ialah bumi itu berguncang, gunung diterbangkan oleh Allah bagaikan debu. Jadi sebenarnya fungsi gunung itu sebagai pasak atau baut daripada bumi. Nah, beriringan dengan maunya Allah, gunung itu habis dibobol, diratakan oleh manusia. Nah, sehingga bumi ini tidak ada lagi sebagai penguat atau pasaknya. Nah, artinya beriringi dengan hancurnya dunia yang dinama kiamat, gunung itu sudah hampir punah di muka bumi ini, ulah tangan manusia sendiri. Dan salah satu kesukaran haru-hara dunia kiamat ialah laut dihempaskan sehingga bumi ini terbelah. Jadi di antara haru-hara kiamat itu laut dihempaskan oleh Allah sehingga bumi menjadi terbelah. Dan yang keempat, di antara haru-hara dunia kiamat, tak ada orang yang bisa lari kemanapun, lari tak bisa. Nah, jadi seolah-olah ibu yang menyusui itu meninggalkan anaknya begitu saja. Artinya anak nang disusui pun kalau datangnya kiamat kadakawa maurus. Nah, jadi siapa dalam kandungan hadis itu yang meringankan beban saudara-saudaranya di dunia, maka dia terhindar, diselamatkan oleh Allah dari dahsyatnya huru-hara kiamat. Nah, setelah kiamat itu terjadi, hancur alam semesta.